Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Engla dari Prodi Tardis IPS akan menjelaskan landasan psikologis pendidikan. Adapun pengertian landasan psikologis pendidikan adalah kajian tentang dasar-dasar psikologi yang dapat menjadi landasan teori maupun praktik pendidikan. 1. Proses pendidikan berlangsung antara pendidikan dan anak didik dalam bentuk pergaulan. 2. Proses pendidikan tidak bisa langsung menghasilkan kondisi kedewasaan. 3. Anak didik dapat dipengaruhi. 4. Setiap anak memiliki untuk berkembang. Dimensi proses pendidikan. 1. Pendidikan pada dasarnya memiliki dimensi tujuan untuk memperbaiki perilaku. 2. Dalam pendidikan intinya bukan terletak dalam perbaikan keterampilan, melainkan kita mendidik agar anak didik kita memiliki integritas kepribadian serta mampu berbuat secara tanggung jawab. 3. Karena manusia mempunyai kata hati, kemungkinan manusia dapat dididik dengan baik. Menurut Profesor Dr. Kohstam, ada perbedaan antara berbagai lapisan perilaku, Nervaeus dan Getringen. 1. Lapisan perilaku anorganis. 2. Lapisan vegetatif atau nabati. 3. Perilaku animal atau hewani. 4. Lapisan mutlak atau absolut. Perilaku manusiawi yang meliputi potensi. 1. Adanya kemauan yang dapat menguasai hawa nafsu. 2. Adanya kesadaran intelektual. 3. Adanya kesadaran diri. 4. Manusia sebagai makhluk sosial. 5. Manusia memiliki bahas simbolis. 6. Manusia dapat menyadari diri nilai. Proses pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai jenis dimensi. 1. Kognitif. 2. Afektif dan religius dan kepribadian yang utuh dari kata hati. 3. Psikomotorik atau keterampilan. Tugas-tugas pokok perkembangan. Proses pengesewaan manusia itu adalah pertemuan anata pertumbuhan potensi dari dalam pada anak dan pengaruh dari lingkungan, yang sebagian diatur dengan kesengaja yang disebut pendidikan. Tahap-tahap perkembangan menurut Erikson yang diadopsi oleh Sikun pribadi. The Essence of Trust, kemampuan mempercayai umur 0-12 bulan. The Essence of Autonomy, kemampuan berdiri sendiri umur 1,5-3 tahun. The Essence of Initiative, kemampuan berprakarsa umur 3,5-5,5 tahun. Tahap kedewasaan dibagi menjadi 3. Keakraban, kemampuan mengurus, identitas kepribadian. Pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak tidak hanya dengan observasi dan eksperimen, tetapi juga dapat dilakukan dengan introspeksi dan empati, yaitu kemampuan dapat menempatkan diri dalam anak, melainkan dapat diarifi anak bayi 1 tahun periode vital atau hidup. Kanak-kanak 1-5 tahun periode peralihan dari masa bayi ke usia anak sekolah. Anak sekolah 6-12 tahun periode intelektual karena sebagian besar waktu dipergunakan untuk pengembangan kemampuan intelektualnya. Remaja 12-18 tahun periode sosial karena dalam usia ini anak mempunyai minat terhadap hal-hal masyarakat dan senang ikut dalam ikutan organisasi. Adapun teori belajar dalam pendidikan. 1. Teori psikologi kognitif, bahwa proses belajar dalam manusia melibatkan proses pengenalan yang bersifat kognitif. 2. Teori psikologo humanistik, bahwa perilaku manusia ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal dan bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuan. 3. Teori belajar, bahwa perilaku manusia adalah hasil pembentukan melalui kondisi lingkungan. Adapun jenis-jenis upaya pendidikan. Upaya pendidikan adalah suatu cara upaya pendidikan untuk membimbingi anak mencapai kedewasaannya. Adapun setiap upaya pendidikan dilaksanakan berhubungan dengan 4 hal, yaitu 1. Membatasi tujuan-tujuan pendidikan, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan indental atau tujuan sementara, tujuan tidak lengkap, dan tujuan intermedier. 2.
Hubungan dengan siapa yang mempergunakan upaya itu, walaupun upaya itu jelas tujuan, belum tentu seorang dapat memakainya secara efektif. 3. Dihubungkan dengan cara atau bentuk upaya yang dipergunakan seperti larangan perintah tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas pencapaian tujuan. 4. Hubungan dengan efek anak tersebut. Pendidikan harus memperhatikan sifat khusus dari kondisi dan situasi khusus anak pada suatu saat secara konkret. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.